Sugito adalah penasihat hukum dari Rizik Syihab. Saya ingin tanya dulu Pak, kemarin kami mendapatkan selebaran di WhatsApp yang tersebar di berbagai grup WhatsApp yang ada kop polisi yang mengatakan bahwa Rizik Syihab akan pulang pada pekan ini. Belakangan itu kemudian dinyatakan sebagai hoax. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Gito, apakah ada rencana sebelumnya hari ini Pak Rizik Syihab akan pulang? Kalau untuk Habib itu pulang, sebenarnya saya sempat berbicara langsung sama beliau, itu rencananya tanggal 12, bukan tanggal 11. Besok berarti? Iya, tanggal 12, 17 Ramadan. Tapi sepertinya sampai sekarang belum jadi juga. Karena kan begini, bahwa Habib merasa ini ada ketidakadilan hukum. Kemarin ada statement terakhir dari Kapolda Metro Jaya bahwa yang menyebarkan adalah anonimus yang ada di USA. Padahal itu kan nggak jelas siapa orangnya, terus bagaimana dengan alat bukti itu, apakah bisa menjadi alat bukti hukum. Sementara yang menyebarkan juga masih anonim lah, tidak diketahui keberadaannya. Nah, kalau misalnya nanti Habib dipaksakan pulang pun, nanti akan ada proses hukum yang tidak adil. Makanya Habib menggunakan strategi mundur dulu. Saya tanya dulu Pak Atmo. Jadi ingin pulang pada tanggal 12 Juni atau 12 Ramadan? 17 Ramadan rencananya, atau tanggal 12 Juni rencananya kemarin. Rencananya, saya dari Saudi ya. Tapi kemudian batal? Ya dipending lah, bukan batal, dipending. Dipending, kenapa dipending? Ya dipending melihat situasi emang. Pak Gito, halo? Ya, halo. Melihat situasi karena? Karena begini, bahwa Polda kan sudah menetapkan tersangka. Terus ada statement yang mengenai masalah mengupload belum jelas. Jadi Habib tidak mau menjadi korban ketidakadilan hukum. Oke, itu pendapat subjektif dari Pak Gito. Pak Rizik Syihab juga mengatakan hal seperti itu. Iya, betul. Lalu kalau seandainya pending, bukan batal berarti Anda katakan ya, pending artinya ditunda. Sampai kapan? Ditunda. Bisa sebelum Lebaran atau setelah Lebaran. Kalau sebelum Lebaran banyak waktunya, ada bisa ya sebelum tanggal 25 Juni. Tapi kalau setelah Lebaran, 10 tahun ke depan setelah Lebaran, Pak Gito. Enggak, sebelum Lebaran itu kan ada batasan waktunya lah, enggak misalnya sampai setahun itu enggak lah, pokoknya setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran, kapan ancar-ancarnya itu? Ya nanti lihat situasi dan keadaan, tapi Habib sudah menginformasikan kami akan secepatnya pulang, karena dia juga merasa bagian dari kehidupan rakyat Indonesia. Kenapa sih belum pulang? Kenapa tidak segera pulang? Kalau tadi saat dikatakan ada penetapan tersangka yang tidak adil menurut Pak Gito dan Habib Rizik. Kenapa kemudian tidak dijawab dengan pemeriksaan? Pemeriksaan kemudian dijelaskan pada saat pemeriksaan, dijelaskan pada saat memberikan keterangan, katakanlah di polisi. Kan begini, kalau ini sudah peristiwa hukum, tapi itu sebenarnya peristiwa politik yang seakan-akan menjadi peristiwa hukum, kadang-kadang secara hukum itu tidak nyambung logikanya itu loh. Makanya Habib itu menghadapi persoalan ini dengan sangat hati-hati, dengan perhitungan yang matang. Oke. Jadi perhitungan yang matang itu pasca Lebaran. Bagaimana perhitungannya? Boleh saya di-share? Gini, jadi begini, kita kan sekarang lagi komunikasi intens dengan penyidik. Tolonglah kalau untuk penetapan tersangka tetap harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak boleh hanya kepentingan tertentu, hanya karena ingin memuaskan kelompok-kelompok tertentu, tapi murni berdasarkan hukum yang profesional. Yang sekarang tidak melalui hukum profesional yang mana Pak Gito? Jadi begini, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE menyangkut mengenai masalah konten pornografi, kan itu terkait dengan membuat, menyebarkan, mempertontonkan, dan seterusnya. Itu kan harus dia mengupload duluan. Ini tiba-tiba Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka, Firza ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya itu sebenarnya korban. Karena itu domain private kalau misalnya kita mau jujur. Iya, pernah juga kasus sebelumnya, kita sebutkan saja kasus salah satu penyanyi di Indonesia, Ariel, pada waktu itu juga ditersangkakan duluan ketimbang penyebarnya. Artinya tidak ada masalah dan terbukti di pengadilan. Kan begini, kalau Ariel itu kan itu kelihatan jelas. Dalam artian begini, kalau ini kan masih debatable. Bahkan menyangkut mengenai masalah Habib Rizik pun tidak ada. Misalnya kalau ini kan gini, kami menduga bahwa terhadap barang bukti itu kan sudah di tangan penyidik pada tanggal 2 Desember. Terus diviralkan tanggal 29 Januari.
itu kan barang bukti ada di penyidik, seharusnya penyidik mendalami dulu. Ini Oke. kenapa bisa sampai keluar gitu loh. Apa kekhawatiran Pak Gito dan Habib Rizik ketika datang memberikan keterangan ke polisi dan kemudian menjelaskan hal ini semua? Tapi kemudian penjelasan itu bukan dari sana, bukan juga lewat Pak Gito lewat pengacara ya, tapi langsung Habib Rizik katakanlah ke polisi. Apa kekhawatirannya? Jadi begini, kekhawatirannya begini. Polisi tahu bahwa Habib Rizik itu sedang umroh, tiba-tiba ada panggilan kedua. Terus ada panggilan ketiga yang akhirnya surat perintah membawa. Padahal semuanya tahu bahwa beliau sedang umroh. Kalau misalnya itu tidak langsung, ya menunggu Habib pulang ada panggilan kedua, tentunya kita, oh ya berarti ini memang objektif. Karena apa? Pada waktu keberangkatan yang pertama kali waktu umroh, itu kan sudah direncanakan dari awal, nggak bisa mendadak misalnya. Pak Gito, Anda belum menjawab saya. Apa kekhawatirannya ketika Habib Rizik menjelaskan ini semua ke polisi di Indonesia? Kan begini, bahwa ini sudah subjektif. Jadi kalau misalnya sudah tidak objektif, khawatirnya langsung nanti ditangkap, ditahan. Kami keberatan karena apa? Oke. Buktinya masih debatable. Oke, jadi khawatir akan ditahan ketika Anda masih merasakan bahwa ada yang belum adil di dalam proses penegakan hukumnya. Betul. Oke. Jadi terakhir pertanyaan saya, bisa dipastikan setelah Lebaran itu berapa minggu atau berapa bulan? Ya nanti saya kabarin lah semuanya, karena gini, Habib sudah menginformasikan kita bahwa... Jadi belum pasti juga setelah Lebaran ini berapa minggu atau berapa bulan, belum pasti juga. Karena 6 bulan ke depan, 12 bulan setelah Lebaran pun masih setelah Lebaran itu Pak Gito. Iya, pokoknya setelah Lebaran tahun ini gitu, setelah Lebaran tahun ini. Tidak sampai sebelum Lebaran tahun depan lah ya, sebelum Lebaran tahun 2018. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sugito Atmo Pawiro, penasihat hukum Rizik Syihab yang telah memberikan informasi program Kompas Petang, Saudara.